Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran PPKN ya. Hari ini kita akan membahas kembali tentang HAM ya. Banyak yang kita bahas tentang HAM. Salah satunya hari ini akan kita bahas adalah tentang pelanggaran terhadap HAM. Sering banget ya dengar pelanggaran tentang HAM. Oke, sebelumnya langsung saja ya. Tadi silahkan berdoa masing-masing dulu agar pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, kita lanjut aja ya. Bahasan kita hari ini masih tentang HAM ya. Sebelum kita masuk ke pelanggaran terhadap HAM, kita bahas dulu sedikit tentang HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ada dasarnya nggak sih HAM di Indonesia itu? Intinya sih gitu ya. Berdasar nggak sih HAM itu kan, contohnya kalau lagi main bola, oh nyelading dari belakang nih kena kartu kuning, kenapa tuh? Ada di roll of the gamenya gitu, di awal dijelaskan. Nah, HAM semuanya sudah ada di Pancasila, di dasar negara ada. Ini kita bahas di dasar negaranya dulu. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila ya. Coba kita hubungkan, kita lihat hubungan antara hak asasi manusia dengan sila-sila yang ada. Kita mulai dari sila pertama. Di sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Di situ adakah poin tentang HAM-nya? Ada ya. Jadi agama itu adalah hak asasi manusia ya. Jadi hak orang mau memeluk agama apapun. Jadi kamu nggak boleh memaksakan kehendak kamu harus memeluk agama tertentu, mengintimidasi orang, ya apalagi melarang-larang orang melaksanakan ibadahnya. Apalagi agama tersebut diakui di Indonesia. Wah, itu melanggar HAM, hati-hati. Misalkan ada orang pengajian kamu bubarin, ya nggak boleh kayak gitu ya. Apalagi kalau agamanya memang diakui di Indonesia. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ya, bener tuh ya. Oke, lanjut ya. Tuh di situ sila pertama tuh ya di atas, memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Di pasal berapa? Yes. 29. Cek kalau nggak percaya ya. Cek, sok dicek kalau nggak percaya. Oke, selanjutnya yang kedua ya, sila kedua ya. Di sila kedua ada nggak? Apalagi sila kedua ya. Udah jelas ada bunyi kemanusiaannya. Di situ pengakuan manusia sebagai individu dan makhluk sosial ya. Kurang lebih seperti itu. Sila ketiga ya, persatuan Indonesia ya. Setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang sama ya. Jadi di sini lebih kepada berkumpul dan berserikat ya, persatuan ya. Tentang orang-orang yang mau berkumpul, boleh nggak boleh, diakui di pasal 28 A sampai J itu ada hak-hak seperti itu. Sila keempat ini berkaitan dengan masalah musyawarah sama berkumpul, tapi kita hubungkan sedikit ke politik ya. Jadi hak seseorang untuk berpolitik itu ada ya, kecuali memang ketika ada sebuah kasus hak politiknya dicabut, itu beda, itu lain halnya. Tapi selama tidak ada masalah, semua orang berhak menentuk apa sih, mempunyai hak politik yang sama ya. Contohnya kemarin pemilu, emang iya Pak, iya di lapas aja ada pemilu loh ya, dilaksanakan pemilu di lapas. Iya, itu bukti bahwa Pancasila ini membackup ya, mencakup hak asasi manusia di setiap silanya. Sila kelima menghormati hak-hak orang lain, apalagi sila kelima ya, isinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil men, adil ya, di sila kelima itu adil. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang HAM dalam konstitusi negara. Tadi di dasar negara udah ya, di setiap silanya tuh ada poin-poin tentang HAM. Oke. Nah, sekarang di konstitusi di sini konstitusi Indonesia, ada yang tahu? Awas ada yang lupa. Konstitusi kita ya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernah nggak ganti konstitusi kita? Pernah ya. Pernah nggak dirubah-rubah? Pernah, bukan dirubah, di amandemen ya. Konstitusi kita berapa kali ganti? Hitung.
Undang-Undang Dasar 1945, terus Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar sementara, balik lagi tuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, gagal move on, balikan ya. Yes. Nah, jadi di konstitusi kita balik lagi ke HAM, Di konstitusi negara kita itu diakui tentang HAM ini di pasal 28A sampai J. Fokusnya di situ ya. Ini adalah buah dari reformasi ya. Jadi dimasukkan pasal tentang HAM di amandemen yang baru Undang-Undang Dasar ini ya. Dimasukkan khususnya di pasal 28A sampai J. Walaupun selain itu masih banyak pasal-pasal lain yang memang mengcover HAM ya, tapi fokusnya di bab 10A ini yaitu di pasal 28A sampai J, ada hak dan kewajiban di situ. Ya. Cek ya, satu-satunya A sampai J tuh ya. Berkumpul berserikat, mendapat pekerjaan ya, dan lain-lain. Nah, HAM dalam peraturan perundang-undangan ya, kemarin sudah kita bahas. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ini turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai J tadi turunannya ini ya, pasal 39. Haknya ada apa saja di situ, hak asasi yang diakui di Indonesia. Yang pertama, sudah jelas hak untuk hidup ya. Jadi kalau semua orang tuh berhak untuk hidup ya. Pak, ada hukuman mati. Nah, coba lo yang mau ditanyain kita bahas nanti ya di diskusi. Ya. Terus hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan tuh. Berhak setiap orang tuh membentuk keluarga ya. Berhak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Wah, seru nih kalau dibahas. Nanti silakan ya yang mau nanya. Kita bahas di kolom komentar ya. Selanjutnya, hak mengembangkan diri ya. Hak mengembangkan diri ini ya salah satunya sekolah nih kalian. Jadi nanti kalau ada yang menolak kamu di universitas nih, wah bapak melanggar HAM nih universitas nih, gitu kan. Saya mau mengembangkan diri nih malah nggak diterima nih, melanggar HAM nih universitas nih ya. Bisa kayak gitu ya. Ntar universitasnya ngomong ke kamu, maaf dek, kamu nggak lolos kualifikasi gitu ya. Dibalikin tuh ya. Oke, next ya. Terus hak memperoleh keadilan ya. Hak memperoleh keadilan ini diperlakukan sama lah, jangan sampai kok si A dilayani saya enggak, kok si A mendapatkan perlakuan khusus sedangkan saya enggak, gitu kan. Itu harus adil ya. Selanjutnya, hak atas kebebasan pribadi ya. Setiap kamu tuh berhak menentukan jalan ninjamu kalau kata Naruto ya. Jadi kebebasan pribadi itu diakui di HAM ya. Selanjutnya, hak atas rasa aman. Di sini ada yang nggak ngerasa aman? Nah, nanti ada video pendek nanti ya tentang kayak gini. Ya jadi rasa aman tuh hak asasi kamu. Jadi kalau kamu ada yang mengancam itu bisa dikatakan itu pelanggaran HAM. Mungkin kategorinya nggak berat, masih ringan ya. Jadi rasa aman itu adalah hak kamu. Selanjutnya, hak atas kesejahteraan ya, hak atas kesejahteraan. Pemerintah udah coba yang nggak sejahtera kita dibantu dengan BLT, dengan lain-lain ya, dengan berbagai bantuan. Kok masih belum sejahtera ya, proses ya, proses bos ya, gitu ya bos, proses bos ya, masih berproses gitu kan. Oke, selanjutnya hak turut serta dalam pemerintahan. Nah, di sini jadi semua warga negara Indonesia itu berhak ya turut serta dalam pemerintahan, di mana paling tinggi jadi presiden. Kalau emang lolos kualifikasi nih ya, rendah dikit ke bawahnya dikit menteri, terus gubernur, terus apa lagi? Bupati ya, camat, terus kepala desa, RT ya, ya udah paling rendah tuh ya. Berhak ya turut serta dalam pemerintahan. Ada lagi yang paling ini lagi. Turut serta dalam pemerintahan ya, salah satunya menyumbangkan suara Anda, jangan sampai golput ya. Itu juga hak ya, ada haknya. Terus ada hak nih yang memang khusus, hak wanita ya, hak wanita yang kemarin kita sempat bahas kalau nggak salah di kelas tentang yang omnibus law ya, yang katanya pasal tentang cuti wanita hamil hilang. Nah, itu bisa dibahas di sini juga ya. Hak anak ya, kalian anak-anak apa remaja?
Ya ada yang ngomong, "Pak saya anak-anak biar duit jajannya tetap dapat." "Oh saya dewasa Pak." "Wah nggak dikasih duit jajan kalau udah dewasa." Hak anak juga diatur ya dalam hak asasi manusia, apalagi kalau di Indonesia sendiri tentang anak ini malah ada Komnas khusus, ya Komnas Perlindungan Anak ya. Itu HAM dalam peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ya. Jadi undang-undang tentang HAM ini lahir 98 ke sini ya. Pasca reformasi, setelah reformasi emang salah satu agendanya adalah digaungkannya HAM ya, digaungkannya HAM. Ya jadi hak asasi manusia ini digaungkan kembali. Oke, next ya. Oke, lanjut. Nah, apa katanya? Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Tuh. Kalau HAM diakui itu tanda sebuah negara katanya negara hukum. Selain itu, Indonesia mengumumkan bahwa kami negara hukum loh, jangan main-main. Di pasal berapa? Pasal 1 ayat 3. Cek kalau nggak percaya, Indonesia adalah negara hukum. Di situ dijelaskan. Nah, selain itu, selain pengakuan itu sendiri di undang-undang, ada pasal 28 yang mengakui HAM di Indonesia itu lebih memperkuat bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya. Oke, next ya, itu sekilas saja. Oke, nah kategori HAM dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Tadi ada yang pribadi ya. Kalau pribadi lebih kepada hak untuk hidup dan lain-lain ya. Lebih kepada diri sendirinya. Terus politik, salah satunya tadi berperan dalam pemerintahan, kemudian menyumbangkan suara ketika pemilu ya, mungkin menyampaikan ide gagasan sampai turun ke jalan tuh hak politik ya, itu pilihan kamu. Selanjutnya ekonomi ya, mendapatkan kesempatan yang sama nih ketika kamu emang mau berbisnis, tidak ada oh si ini diperlakukan khusus, si ini yang enggak, semuanya diperlakukan sama ya. Terus hukum ya, hukum di pasal 27 juga sama dijelaskan bahwa tidak ada pandang bulu, kalau emang salah ya salah, bener ya bener ya. Terus peradilan, ini sama kaitannya ke hukum tadi ya. Di pengadilan tuh kamu, walaupun kamu nih, kamu nanti ditanya kalau di pengadilan tuh punya kuasa hukum enggak. Sebenarnya bisa aja, saya nggak perlu kuasa hukum pak, saya sendiri aja. Tapi biasanya eh, ada kuasa hukumnya ya. Walaupun enggak ada, nanti banyak yang apa ya namanya ya, kayak ya bukan yang gratisan sih, cuma yang dari yang peduli gitu ya. Terus sosial budaya ya, sosial budaya itu tetap diakui di HAM. Oke, nah ini yang kita tunggu-tunggu, pelanggaran HAM ya, ini di Indonesia nih ya. Udah kita bilang dipersempit aja di Indonesia karena cakupan kita PPKN memang tentang Indonesia aja, nggak usah ngomongin negara luar ya, nggak baik gibah tentang negara orang, jadi ngomongin Indonesia aja ya. Jadi pelanggaran HAM kita ngomong penyebabnya dulu ya. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada korek yang dinyalain jadi api ya. Jadi ada penyebabnya. Sama pelanggaran HAM juga ada penyebabnya. Penyebab ada dua ya, dari dalam dan dari luar ya, eksternal dan internal ya. Kita masuk ke mana dulu nih? Internal dulu aja ya, internal dari dalam dulu nih. Nah, pertama yang masuk dari dalam itu katanya sikap egoisme. Ya jadi karena egois, ingin menang sendiri, merasa dirinya paling tuh, udah itu ada resiko nanti pelanggaran HAM ya di jalan. Merasa dirinya paling oke nih, saya udahlah ini jalan saya bayar pajak kan, macet, udah nggak sabar naik ke trotoar tuh, padahal trotoar itu jatahnya siapa? Pedagang. Salah juga bos, trotoar tuh jatahnya pejalan kaki ya. Kalau ada yang jualan di trotoar ya itu melanggar HAM juga ya. Ya terus kedua apa, tingkat kesadaran tadi, karena mungkin capek dan lain-lain, tingkat kesadaran tentang HAM-nya kurang, jadi ya diterabas aja tuh trotoar ya. Terus sikap tidak toleran ya, iya tidak toleran juga menyebabkan intoleransi itu, bisa ada indikasi pelanggaran HAM serius ya. Mungkin toleransi, kita ngomong toleransi itu identik dengan harus ngucapin ke orang ketika agama lain merayakan sesuatu. Sebenarnya sih kalau menurut saya enggak ya, enggak mesti seperti itu gitu.
Salah satu contohnya adalah dengan tidak mengganggu peribadahan orang lain aja. Contoh nih, orang lain lagi contoh misalkan umat Islam sedang merayakan hari raya Idul Fitri, ya kan? Ya pasti kan banyak saudara-saudara yang main tuh ke rumah ya. Terus ketika itu ada, mohon maaf, misalkan temennya dari agama lain, ngajak main game, maksa-maksa akhirnya main game tuh. Ya itu tidak menghargai, itu sama sebaliknya juga sama ya. Misalkan yang agama lain juga sama diajak-ajak, itu ya jangan. Toleransi itu salah satunya itu menghargai kalau orang lain lagi melaksanakan ibadah atau ritualnya, ya udah ya, nggak usah diganggu dulu. Itu contoh simpelnya ya. Tapi kalau kamu memang mampu menyampaikan, oh selamat selamat selamat, ya silahkan ya. Oke, sekarang tadi udah tuh ya. Itu faktor internal tuh kayak gitu. Egoisme, tingkat kesadaran, dan sikap toleran yang kurang. Itu beberapa dari faktor internal. Ada yang lain, ada banyak ya. Kalau kita bahas semuanya ya bisa 2 jam video ini. Selanjutnya, sekarang kita faktor eksternal. Selain internal ada eksternal dari luar ya. Apa? Banyak di sini. Yang pertama, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contoh nggak tegasnya gimana, Pak? Nah, yang dimaksud nggak tegas ini adalah gini. Adanya apa ya? Tebang pilih lah bahasanya. Tidak tegas di sini tebang pilih, bukan nggak berani ya. Tebang pilih. Ketika ke kelompok A dia beringas, ke kelompok B tiba-tiba melempem. Nah, ini ada resiko nantinya terjadi pelanggaran HAM ya. Kenapa tidak diperlakukan sama gitu ya? Misalkan ke kelompok A dia kenceng banget nih, dikit-dikit terobos, dikit-dikit bubarkan ya. Tapi ke kelompok B misalkan, itu kan punya hak gitu ya. Nah, itu juga ada risiko pelanggaran HAM kalau seperti itu. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, mentang-mentang dirinya punya jabatan, mentang-mentang dirinya punya kekuasaan, mentang-mentang dirinya gitulah ya, punya kelebihan, jadi dia merasa, oh saya bisa gitu kan, saya bisa melakukan ini gitu. Ya tadi, mentang-mentang mungkin apa gitu ya, jadi melakukan pelanggaran HAM ya. Pokoknya karena dirinya lebih lah ya. Tadi contohnya sama sih, saya selalu nyontohin trotoar aja yang gampang ya. Atau kalau di kelas di sekolah apa ya, mentang-mentang mentang-mentang apa ya, ya mentang-mentang lah ya. Kalau di sekolah saya bingung juga nyontoinnya ya. Oh iya, mentang-mentang ketua kelas mungkin ya datangnya telat karena saya yang nyatet absen kok gitu. Enggak gitu ya. Oke, selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini kembali lagi masalah Indonesia tuh, ekonomi selalu kesenjangan ya. Karena berbeda berasa dia nggak level sama saya gitu kan. Jangan gaul sama dia nanti ketularan, ketularan nggak punya, itu ya, itu ada resiko pelanggaran HAM di situ ya. Oke, next ya. Nah, di sini seorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Nah, sadar dulu dari dirinya ya. Kalau kamu udah sadar, pasti nggak ada tuh pelanggaran HAM ya. Yang sulit tuh kadang emang kalau ngingetin ke orang kayak gini, ngomong kayak gini gampang, tapi kadang-kadang saya juga sama melanggar HAM ya, yang kecil-kecil. Tapi ya kalau kebanyakan ya contoh nggak baik juga ya. Kita usahakan, kita bareng-bareng lah, kita mencoba untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan melanggar HAM, baik yang berat maupun yang kecil. Yang berat mah apalagi jangan ya. Oke, next ya. Nah, ngomongin pelanggaran HAM, kita ngomong ke kasus ya. Kasus pelanggaran HAM itu ada 2 jenis juga ya. Yang pertama itu pelanggaran HAM ringan ya. Apa yang dimaksud pelanggaran ringan? Jadi pelanggaran HAM-nya yang ringan gitu. Sebenarnya seperti enggak, seperti jadi terbiasa gitu. Sebenarnya jangan dibiasakan. Salah satunya memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Dia sering ini ya, dalam diskusi kadang kita ngerasa pendapat saya tuh paling benar gitu. Ini tuh paling benar, gak ada lagi gitu kan. Dengan semua alasan kamu babarkan, memaksakan kehendak kamu ya. Ini juga sama, salah satu pelanggaran HAM ringan. Selanjutnya apa? Meminta orang lain sependapat dengan dirinya. Ya sama kayak yang tadi ya. Ini pelanggaran-pelanggaran HAM ringan ya. Sorry.
Belum. Nah, terus melarang orang lain beribadah. Nah, contohnya apa? Bentar ya, ajan nih mau sholat. Bentar dong gitu. Ini kan belum selesai, kita ngerjain tugas gitu kan. Waduh, itu juga salah satunya tuh, hati-hati ya, pelanggaran HAM tuh. Terus melarang seorang mendapatkan informasi atau pengajaran. Contohnya menutup-nutupi informasi itu juga sama ya. Tidak transparan itu bagian dari pelanggaran HAM ya. Tidak transparan itu bentuk kecil dari pelanggaran HAM. Selanjutnya melarang orang lain berpendapat, membungkam lah ya, itu pelanggaran HAM juga tuh, termasuk pelanggaran HAM ringan ya. Pemerintahan otoriter identik nih sama yang terakhir ini ya. Yang otoriter tuh anti kritik biasanya. Jadi makanya dilarang berpendapat. Berpendapat sama dengan makar katanya. Wah, itu indikasi pelanggaran HAM walaupun yang ringan ya. Gimana? Udah bete belum dengerin saya ngomong? Udah ya. Sekarang kita nonton video deh sedikit. Silahkan. Berisik woi. Nih jadi itu misalnya kalau nyusun angka sampai infinity, kalau pakai ordinal sama kardinal udah jadi beda. Ngerti nggak? Oke. Oh, cuma kardus. Oke. Kamu jelek. Oke, ya tadi contoh-contoh pelanggaran HAM ringan tuh ya. Aduh, keren banget videonya ya. Cukup menghibur. Kalau nggak salah tadi saya lihat bednya tuh SMA 1 Kabupaten Bekasi apa Kota Bekasi gitu ya. Ya keren lah ya. Oke, selanjutnya masuk ya, tadi pelanggaran HAM ringan. Ngomongin yang ringan-ringan, harus yang berat-berat juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelanggaran HAM berat ya. Pelanggaran HAM berat ini eh, dampaknya lumayan ya, bisa menghilangkan hak hidup seseorang ya. Dan hak hidupnya itu bukan ke orang per orang, tapi ke kelompok, biasanya lebih dari satu ya. Yang pertama adalah kejahatan genosida ya. Kejahatan genosida ini mencoba membunuh anggota kelompok tertentu. Contohnya apa? Ya kita bahas sih, mau gak mau sih kita bahas. Salah satunya adalah
sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang di Rohingya, ya, yang kemarin sempat diusir dari daerahnya, ya kita nggak ngerti konflik politiknya seperti apa, tapi yang namanya pengusiran apalagi dengan kekerasan sampai menghilangkan nyawa orang, yaitu memang pelanggaran. Selanjutnya apalagi contoh genosida, kamu kenal Adolf Hitler? Yes, dia pun sama, itu genosida, ya, coba menghancurkan ras, salah satu ras, ya itu juga termasuk genosida, ya. Selanjutnya kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Ya, pembunuhan tuh termasuk HAM berat, ya. Apalagi penghilangan paksa. Nanti kita bahas di Indonesia nih, seru kalau mau bahas ini. Itu dua kejahatan HAM berat, ya, contohnya. Nah, sering terdengar, ya, sering diberitakan HAM masa lalu, pelanggaran HAM masa lalu. Apa sih pelanggaran HAM masa lalu? Pelanggaran HAM masa lalu adalah pelanggaran HAM di masa dahulu yang udah terlewat sebenarnya. Cuma sampai sekarang tuh belum selesai, belum apa ya? Belum ada titik temu gitu. Contohnya kita bisa bilang Wiji Tukul. Ya, pelanggaran HAM itu, pelanggaran HAM masa lalu. Berat apa ringan? Ya berat. Ya, bisa dikatakan berat. Kenapa berat? Ya karena kalau emang hidup mana Wiji Tukul sekarang gitu. Kalau emang meninggal ya mana jasadnya gitu. Ya gak? Nah, itu belum lagi teman-teman para aktivis lain yang yang beberapa mahasiswa yang hilang itu, ya, yang sampai sekarang ibunya tuh masih sering tuh di depan istana aksi kamisan. Ketika jadi mahasiswa sempat dulu, ya, pakai baju hitam-hitam terus pakai payung, diem di depan istana nanyain ke presiden, "Pak, anak kami mana, Pak? Kalau emang meninggal jasadnya mana?" gitu. "Kalau emang masih hidup ya di mana anak kami?" Ya, mereka tuh ingin menanyakan itu. Ya, mudah-mudahan lah segera teratasi, ya, pelanggaran-pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM masa lalu adalah pelanggaran HAM masa lalu, ya, sudah lama sebenarnya, cuma belum terselesaikan, ya, sampai sekarang. Oke, contoh-contohnya nih, ya. Woi, ada nih contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, ya. Yang pertama Tanjung Priok, ya. Ini kasus besar Tanjung Priok memang, ya. Korbannya banyak, ya. Terus Trisakti, oh ini yang terkenal nih, reformasi nih di sini nih. Trisakti, ya. Kenapa Trisakti? Ya memang di situ banyak tuh, ya, ada konflik lah. Kalau dibaca di ceritanya terus dibaca kronologisnya, ya memang ada provokator di situ, emang, ya. Nanti coba baca aja, ya. Terus yang selanjutnya adalah Timor Timor pasca jejak pendapat. Jadi setelah apa namanya? Setelah berunding, ya, masih karena pasukan Indonesia masih ada di sana, ya dianggap melanggar HAM, apalagi apa yang dilakukan mungkin, ya. Itu tiga peristiwa yang ada di Indonesia, ya. Sebenarnya banyak. Pembantaian PKI gimana, Pak, ya, bisa masuk mungkin, ya, di sini, ya, karena tidak melalui proses peradilan. Terus apalagi kalau PKI-nya sendiri ke jenderal-jenderal, ya itu juga termasuk, ya. Tapi ya itu belum dimasukkan ke sini, ini tiga ini, ya. Nanti ditambahkan lagi. Ini adalah tiga kasus pelanggaran masa lalu, ya. Selanjutnya, oh ini ada satu teori, ya, dari Philippus M. Hajden, ya. Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, ya. Ya kadang-kadang kan kita minta haknya, ya, hak saya mana gitu. Gaji minta naik terus, ya. Tapi kerjanya gitu-gitu juga, ya, nggak ada peningkatan. Ya. Akhirnya di PHK, ya. Terus nuntut ini pelanggaran HAM, ya enggak. Sebenarnya antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya. Hak kamu apa, kewajiban kamu apa? Kewajiban kamu adalah menjalankan misalkan kewajibannya, ya. Contohnya kalau emang pekerja, menjalankan pekerjaannya dengan baik. Haknya apa, ya? Haknya imbalannya mungkin, ya. Itu keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum, ya. Di Indonesia ada hak dan kewajiban, pasal 28A sampai J itu ada hak dan ada kewajiban di situ.
Oke, next. Nah, ini akibat pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM ini ada akibatnya juga ya. Akibatnya adalah menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Jelas ya, yang namanya pelanggaran HAM pasti ada diskriminasi dan tidak adil ujungnya. Ya, apalagi kalau ngomongin diskriminasi ya pasti nggak bakal adil. Selanjutnya adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Nah, itu tadi karena masalahnya. Contoh pelanggaran HAM masa lalu itu karena belum selesai ya masih ada dendam. Ya, masih ada yang terus saja dibahas ya. Setiap tanggal ini penculikan, setiap tanggal ini itu dibahas karena belum selesai kasusnya ya. Dia ada kenapa belum selesai? Karena ada pihak yang merasa belum puas. Iya, karena belum puas ya dibahas terus ya. Jadi kebencian akan selalu ada selama masalah itu belum beres. Itu akibat dari pelanggaran HAM. Selanjutnya, merendahkan harkat, derajat dan martabat manusia. Yes, jelas ya. Kalau sampai orang dibunuh, orang dihilangkan, ya di mana hak asasinya? Itu orang loh yang dihilangkan. Dia punya keluarga, dia punya anak ya. Dia ayahnya pergi kan dari rumah pamit ke anak ke istrinya, tiba-tiba dia nggak pulang, hilang gitu. Gimana itu perasaan anak dan istrinya? Luar biasa kan. Makanya merendahkan harkat dan martabat derajat semuanya direndahkan kalau pelanggaran HAM itu. Ini yang berat ya, ngomongin yang berat ya. Yang ringan juga sama. Tadi bully itu ya sama merendahkan orang ya. Selanjutnya menciptakan kekerasan. Yes, dan konflik antar sesama. Ya, benar. Ya, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir batin pada diri korban. Nah, ini nih salah satu sekolah di Jakarta kemarin ya ada anak yang gara-gara katanya ketakutannya karena entah dibully atau apa sampai nekat loncat dari lantai berapa tuh ya. Iya, karena apa ya? Karena bully itu. Hati-hati makanya. Ya. Oke, next ya. Itu akibat-akibatnya. Masih ada nggak Pak? Masih ada, masih banyak lagi. Kita bisa kembangkan ya. Kita bisa kaji. Selanjutnya. Nah, tadi kan akibat. Tentu kita sebagai manusia harus berupaya ya. Berupaya bagaimana caranya penegakan HAM bagaimana cara menegakkan HAM ya. Di sini upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila ya. Di sini saya bacakan Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan, salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Jadi, karena Pancasila ini sudah pro banget sama HAM, ya jadi kalau ada undang-undang yang menyimpang dari Pancasila, apalagi menyimpang dari HAM, ya kamu di garda terdepan gitu ya, di garda terdepan untuk mengatakan tidak gitu ya. Kalau kamu diem aja terus undang-undangnya keburu diciptakan, keburu disahkan, ya kamu mau protes juga gimana, udah disahkan kamu kemarin diem aja. Ketika udah disahkan baru ribut ya. Bagaimana Pak kalau sembunyi-sembunyi ya, mumpung masih baru kamu protes ya. Kamu bilang batalkan undang-undang ini gitu kalau emang nggak sesuai sama Pancasila ya. Jangan sampai diam aja udah urusan orang itu ya. Nggak usah ikut-ikutan lah, jangan ya. Kalau anak muda seperti kalian apatis ya, kritiknya nggak ada, kalau bahasanya Bu Rizka itu critical thinkingnya nggak ada, waduh bahaya itu ya, berpikir kritisnya nggak ada ya udah. Kritik itu harus, tentu kritik itu harus dengan solusi, jangan kritik doang ya. Next ya, udah next ya. Nah, bentuk upaya penegakan HAM. Ini upaya preventif dulu ya. Membuat perundang-undangan, yang membuat peraturan perundang-undangan HAM. Udah belum? Udah. Tadi 28A sampai J. Setelah itu apa? Pasal Undang-Undang nomor 39 tahun 99 itu sama. Ya upaya itu. Ya, pemerintah melindungi HAM. Selanjutnya, membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Iya, Indonesia punya Kontras, ya, terus Komnas HAM, apalagi Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Lelaki ada nggak ya? Nggak ada ya. Oh, laki-laki mah nggak dilindungi berarti ya. Pelindung, kita tuh pelindung ya, berbanggalah sebagai laki-laki, sebagai pelindung ya. Nggak ada Komnas Perlindungan Laki-laki ya. Itu udah ada ya. Jadi pemerintah juga udah bentuk itu. Di samping itu ya masih banyak lagi ya, itu
banyak itu udah dibentuk. Selanjutnya, melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat. Yes, salah satunya saya nih lagi ngomong nih ya, walaupun sedikit nggak jelas ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada sosialisasi tentang HAM ya, minimal kamu tahu lah setiap orang tuh punya hak dan kewajiban. Oke. Selanjutnya, memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN. Ini banget nih ya. Ini udah dimasukin ya. Kalau nggak jelas gimana ya udah remet semuanya ya. Pokoknya harus ngerti ini tentang HAM. Jangan sampai udah belajar gini ada bully-bulian lagi ya. Ada temennya bagi-bagi kelompok, nggak kebagian kelompok. Wah, pelanggaran HAM. Ntar yang nggak kebagian kelompok langsung teriak, ini pelanggaran HAM ringan pak, gitu. Saya tidak terima, gitu ya. Kalau kamu satu kelompokin sama yang nggak, misalkan biasanya gitu ya. Diskriminasi banget memang ya. Kadang saya juga ngalamin sih dulu. Saya kebetulan bukan orang yang pinter-pinter banget ya. Kalau pembagian kelompok tuh kayak, oh lu jangan 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 sekelompok sama saya lah, ini yang ini tuh jangan gitu ya. Sekalian anak-anak yang melek HAM nih setelah ini ya nggak boleh kayak gitu lagi, oke? Iya, ingat sila ketiga apa? Persatuan Indonesia keren ya. Deh ya, itu upaya preventifnya ya. Tuh yang terakhir saya tuh ya, berarti kita bareng-bareng tuh ya. Oke, lanjut. Nah, upaya represif ya. Ini yang tadi preventif, sekarang represifnya. Salah satunya Komnas HAM lagi tuh. Komnas HAM tuh bergerak ya, kalau ada pelanggaran HAM dia langsung loh ya dikecam, dikutuk ya perbuatannya. Terus setelah Komnas HAM ada Pengadilan Hak Asasi Manusia ya. Iya, tindak pidana khusus, hati-hati ya. Itu upaya yang represifnya. Nah, ini sedikit kita bahas tentang alur ya. Alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat ya. Kalau pelanggaran HAM ringan kan minta maaf kelar ya. Bagi-bagi sembako sampah gimana pak? Ya, saya katakan itu pelanggaran HAM lah ya. Gila ya, orang dikasih sampah coba. Ya prank sih prank, tapi nggak gitu-gitu juga. Konten sih konten, tapi ya nggak merendahkan harkat dan martabat manusia juga ya. Bercanda sih bercanda, tapi konteksnya nggak gitu gitu. Jangan berlebihan gitu kan. Oke, alurnya saya jadi kesel emosi saya kalau ngomongin yang prank sampah tuh ya. Komnas HAM ya, kita alur pelanggaran HAM berat ya. Yang pertama tentu dari Komnas HAM menyelidiki sendiri ya, bisa menyelidiki sendiri atau menerima pengaduan dari saksi dan korban ya. Komnas HAM nih awalnya nih ya, dia bisa menyelidiki sendiri, ada kasus menyelidiki sendiri atau korbannya melapor ya. Kalau yang menyelidiki sendiri contohnya gini, kasus Salim Kancil kemarin tuh ya, seorang aktivis lingkungan yang mengecam pengerukan pasir kalau nggak salah ya, tapi akhirnya dihilangkan paksa ya oleh oknum ya. Ya itu kan dia gak mungkin, Salim Kancilnya udah meninggal ngelapor, gak mungkin kan Salim Kancil arwahnya datang ke Komnas HAM, enggak kan, iya nggak. Nah tapi itu akhirnya Komnas HAM yang turun. Nah selanjutnya menerima pengaduan dari korban dan saksi ya. Ada korban dan saksi yang mengadu ke Komnas HAM, mungkin beritanya belum ke blow up, dia ngadu ke Komnas HAM. Nah Komnas HAM akan menampung itu ya. Ini pelanggaran HAM berat. Selanjutnya dari Komnas HAM melakukan penyelidikan non pro justisia ya, untuk menentukan pelanggaran berat HAM ini masuk ke dalam pelanggaran berat HAM enggak gitu. Dia lihat dulu tuh ya. Terus kalau emang iya lanjut, kalau tidak berhenti ya. Iya, dilihat dulu, dilihat dulu, diselidiki dulu. Ini masuk ke pelanggaran HAM berat enggak? Kalau emang enggak, ya diberhentikan kasusnya. Paling nanti diselesaikan, mungkin ada salah paham dan lain-lain ya. Nanti beda lagi. Nah, kalau emang masuk ke pelanggaran HAM berat, dia nanti Komnas HAM membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM, namanya KPP HAM ya. Dia membuat sebuah komisi nantinya. Dia melakukan ini khusus, yang penyelidikan khusus. Kayak kemarin lah, tim pencari fakta lah bahasanya, tim pencari fakta lah ya. Terus kasusnya dilimpahkan ke Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan ya, untuk membuat penuntutan.
setelah di Jaksa Agung nanti masuk ke pengadilan HAM, ya. Di pengadilan HAM misalkan tertuntutnya nggak terima atau yang menuntutnya nggak terima, ya. Misalkan si tertuntutnya ini, kami itu nggak sengaja misalkan melakukan ini, tapi kok hukumannya berat banget, ya silahkan ada banding pengadilan tinggi, ya. Kalau emang banding itu dibanding di situ, setelah banding di situ misalkan nggak puas, ya ke kasasi Mahkamah Agung, itu yang terakhir. Ya, ini kasus korupsi nih yang paling sering nih di sini nih, ya. Udah di pengadilan, ini beda kasus ya, pengadilannya bukan pengadilan, ini pengadilan HAM. Kalau pengadilan HAM, banding pengadilan tinggi, dan terakhir kasasi. Sama kalau itu juga, kalau korupsi juga biasanya gitu tuh, ya. Nggak terima, ngomong pertamanya dijebak, terus naik 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 kasusnya. Kalau ketemu Hakim Altijo namanya tuh, apes banget tuh koruptor tuh ketemu dia tuh, ya, karena biasanya hukumannya di 2 kali lipetin, ya. Oke, itu adalah salah satu contoh alur, ya, kurang lebih seperti itulah contoh singkatnya, ya, tentang alur dari pengaduan atau penyelesaian pelanggaran HAM berat, ya. Oke, terima kasih semuanya. Karena momen ini 17 Agustus, ya, wis, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah kalian, ya. Dari tanggal 1 sampai nanti 30 Agustus kita rayakan kemerdekaan kita, ya. Ya, patriot, ya. Kita semua patriot bangsa, ya. Generasi penerus bangsa harus berjiwa semangat yang berwarna merah dan berjiwa suci yang berwarna putih, ya. Oke, putihnya ya kita dengan cara tidak melanggar HAM. Oke. Terima kasih banyak semuanya, ya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini kalian pahami. Inti dari materi kali ini adalah, yuk sama-sama kita hargai hak asasi, ya. Kalau memang hak asasi kamu ingin dihargai, tentu kamu juga harus menghargai hak asasi seseorang, ya. Jangan kamu, oh tolong hargai hak asasi saya, tapi kamu sendiri nggak menghargai hak asasi orang, ya. Salah satu hak asasi orang tuh kadang sekarang ngomong sendiri, kita ngomong dia main HP sendiri, itu udah nggak itu sama tuh, ya. Oke, udah lah, cukup ya, ya. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Saya kangen belajar bareng di kelas, ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Yuk, kita sama-sama nanti berdoa, ya. Oke, semuanya terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.